Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimanapun Anda berada. Baiklah, hari ini hari Rabu tanggal 9 November tahun 2022, tepatnya kita di Aceh Utara. Baiklah sahabatku, hari ini saya akan sedikit mengupas tentang cara tanam padi khususnya. Ini dengan jarak tanam yang sesuai dengan pilihan bibit padi. Jadi setiap bibit padi itu mempunyai karakter masing-masing, entah itu di segi rasa, di segi umur, dan di segi anakan. Sekarang yang kita bahas pertama yaitu dari segi rasa. Ada sebagian padi itu yang rasanya hampa ataupun rasanya itu nggak ada, jadi hampa aja ada. Dan ada juga yang sebagian itu keras tekstur nasinya. Sebagian juga ada yang lembek nasinya, ada juga yang wangi di segi rasa baunya, dan rasanya itu lebih gurih. Nah, itu setiap macam-macam padi, karena bibit padi itu banyak kali. Jadi dari bibit padi unggul, padi yang hibrida, ataupun padi apa itu namanya, padi galur. Jadi bedanya dari padi unggul itu apa? Padi yang udah bersertifikat dari pemerintah, yang udah teruji dari pemerintahan, seperti misalkan kayak Serang, Inpari, dan lain sebagainya, itu banyak kali. Terus sedangkan padi hibrida yaitu padi yang dibuat oleh pabrik, ataupun istilahnya itu padi untuk sekali tanam. Karena hibrida itu yang membuat dia itu unggul yaitu dari segi obatnya. Rata-rata pabrikan hibrida itu dari luar negeri, misalkan kayak dari Thailand, dari Cina, dari Jepang, ataupun dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau padi unggul itu memang keluaran dari pemerintah ataupun dari Kementerian Pertanian. Sedangkan padi galur yaitu padi persilangan atau padi buatan dari para kreatif petani. Nah, itu. Jadi kalau Anda semua, sahabatku dimanapun Anda berada, itu pengen cari bibit, ya tanyakan sama penjualnya. Penjualnya seperti apa, misalkan anakannya berapa, rasanya gimana, ataupun bulir padinya, umur padinya, itu semua perlu ditanyakan. Karena kita sebagai petani itu harus paham masalah itu. Misalkan umurnya ada yang 100 hari, ada yang 110, ada yang 120, macam-macam. Nah, itu kita setarakan dengan petani-petani yang lain. Kalau kita nanamnya sesama, bisa misalkan satu kampung ataupun satu daerah itu semua memakai 100 yang umurnya 110, kita harus mengikuti mereka. Karena apa? Nanti berpengaruh pada hama dan penyakit. Nah, kalau nggak serentak, itu rata-rata nanti kita terserang penyakit sendiri. Misalkan kawan-kawan sebagian itu membawa yang 3 bulanan, kita yang bawa yang 4 bulanan, nanti kita lambat. Kalau udah terlambat, nanti orang-orang itu udah panen, kita masih jaga sekitar 10 atau 15 hari, dan di masa itulah penyakit dan bakteri ataupun yang lain sebagainya yang ada di tanaman itu
akan berpindah kepada kita. Makanya kita harus tahu umur, terus dan lain sebagainya, itu kita harus tahu, menyesuaikan. Nah, selanjutnya kita sebagai petani akan menanam, dan kita harus tahu yang namanya jarak tanam. Seperti ini contohnya 31, karena ini termasuk padinya padi besar ataupun batang besar. Karena ada juga yang batangnya juga pendek, seperti Impari 32, itu cuma antara 90 cm atau sampai 1 meter. Sedangkan padi ini lebih, dan batangnya pun lebih kokoh. Kalau Impari 32 itu kan batangnya terlalu kecil, kalau ini padinya batangnya besar. Kita lihat ya, kita bandingkan ini sama sebelah ini pas sama. Kita nanamnya sehari, dalam 1 hari Minggu waktu itu. Kita lihat batangnya seperti ini. Ini batangnya besar. Ini padi mentik susu wangi. Ini teksturnya wangi dan pulen. Nah, kita lihat batangnya besar ini ya. Nah, sedangkan kita akan lihat yang sebelah ini pakai Impari 32. Nah, kita bandingkan. Tuh, batangnya kecil-kecil. Batangnya kecil-kecil. Nah, kita lihat, dan jarak tanam dia pun lebih rapat. Kalau saya yang nanam ini tanamnya jarang. Karena apa? Nanti dia padi itu akan mengembang dalam satu rumpun ini, satu rumpun itu satu ini. Nah, satu rumpun, dia akan mengembang seperti ini. Nanti dia akan bertemu sama yang sebelahnya sini. Dia ngembang, sini juga ngembang, kayak gitu loh. Jadi nanti kalau masih ada ruang seperti ini, dia itu masih ada celah untuk mencari dari nutrisi pertama. Habis itu pencahayaan dari matahari itu masih mencukupi. Itu karena apa? Pengaruh dari matahari, terus angin dan nutrisi itu berpengaruh dari produktivitas padi. Kalau dia kurang pencahayaan, maka dia fotosintesisnya itu, jadi pemasakan padi ke buah itu melalui daun. Jadi kalau kurang pencahayaan, dia kan otomatis buahnya pun kurang sempurna, ataupun pengisiannya pun enggak sempurna. Misalkan dia berisi cuma tidak full kayak gitu. Sedangkan kalau seperti ini, dia banyak anakan yang berbuah, habis itu nutrisinya cukup karena masih ada longgar, ada space seperti ini, jadi akar itu masih longgar. Sedangkan kalau nanamnya rapat seperti sebelah itu tadi, itu istilahnya kayak berebut, kayak gitu, berebut nutrisi. Habis itu berebut sama matahari, sinar matahari. Terus setelah itu angin juga berpengaruh. Makanya ini seperti ini pun, lorong-lorong ini akan angin itu lewatnya di sini. Angin membantu penyerbukan. Nah, jadi nanti kan ada di apa itu, bunga padi itu kan ada serbuk-serbuknya. Nah, serbuk itu akan masuk ke sela-sela seperti ini. Nah, ini itulah proses perkawinan padi di serbuknya, itu masuk ke sela-sela seperti ini. Habis itu jadilah buah. Nah, akan berbuah. Nah, seperti itu juga, makanya berpengaruh ke produktivitas padi, kayak gitu ya. Biar sedikit-sedikit kita paham, walaupun kita bukan petani profesional ataupun di bidang pertanian, kita harus paham masalah itu, berpengaruh kali. Nah, ini kan karena saya tanamnya jarang. Habis itu kan banyak manfaatnya dari tanam jarang seperti ini. Cuma jarang
jarak tanamnya itu kayak apa, kita harus memahami masalah anakan. Kalau padi memang dasarnya anakannya sedikit, itu lebih baik ditanamnya agak rapat. Cuma kalau memang dia anakannya banyak seperti ini kita nanamnya harus jarang. Nah kayak gitu, kita harus paham masalah cara tanam tadi. Selanjutnya manfaat dari tanam jarang seperti ini, dia misalkan ada penyakit ataupun ada hama. Jadi penyakit itu seperti blast ataupun apa yang disebabkan oleh bakteri itu, sedangkan hama itu yang berbentuk binatang, misalkan kayak kepinding ataupun walang sangit ataupun ulat. Itu kalau kita tanamnya jarang seperti ini mudah dikendalikan. Terus pencahayaan itu dari matahari ini cukup, makanya dia tidak mudah kena penyakit. Sedangkan kalau tanam yang rapat seperti sebelah ini, dia ada penyakit karena rapat, nanti dia rapat kali, terlalu rapat, makanya pengendalian hama dan penyakit ini lebih susah. Misalkan ada hama, misalkan kayak kepinding ataupun apa, dia masih bisa sembunyi di bawah-bawah seperti ini. Terus misalkan ada penyakit hawar daun ataupun hawar pelepah ataupun blast, itu dia yang bawah-bawah sini nih rata-rata nggak akan kena. Makanya pengendalian penyakit dan hama kalau nanamnya rapat seperti ini akan susah. Habis itu misalkan ada tikus pun enak kali dia makan karena terlalu rapat. Jadi kemanapun dia bergerak dapat makanan. Beda seperti yang sebelah ini, misalkan ada tikus, lorongnya sebesar ini, dia kan istilahnya ada apa itu ya, harus melalui rintangan lagi. Jadi nggak seenak kalau yang udah nanamnya rapat. Kalau nanamnya rapat, dia itu seperti tikus itu mudah makannya dan dimana-mana dapat makanan. Cuma kalau di sini kan dia perlu perjuangan. Istilahnya insya Allah akan mengurangi dari hama dan penyakit kalau tanamnya jarang seperti ini. Cuma banyak juga masih orang yang tidak percaya dengan cara tanam seperti ini karena ya belum merasakan juga manfaatnya. Karena saya kalau saya sendiri ini udah menerapkan pola tanam seperti ini sekitar 5 tahun. Semenjak ada legowo itu saya langsung terapkan terus. Ternyata memang beda. Kalau setelah di Aceh sini nih ukuran padi itu pakai gunca. Gunca itu kalau 1 gunca misalkan, 1 gunca itu sekitar 200 kilo. Nah, terus dulu saya tanyakan sama mertua saya, ini kalau 1 petak ini biasanya dapatnya berapa? Saya tanya gitu kan. Jadi rata-rata sekitar 2,5 gunca sampai 3 gunca. Berarti taruh aja 3 gunca. Kalau 200 kilo kali 3, berarti dalam 1 meter dalam 2000 meter persegi ini dapatnya sekitar 600 kilo. Nah, sedangkan saya pakai tanam pola legowo seperti ini, alhamdulillah hasilnya meningkat. Dari yang awalnya 3 gunca, ada yang pernah dapat 5,5, ada yang dapat 6 gunca dalam 1000 meter persegi. Kalau 6 gunca berarti 200 kali 6. 200 kali 6 berapa? 1200. Sedangkan yang tadi 3 gunca itu cuma dapat 600 kilo. Sedangkan yang pakai legowo ini dapat 1200. Berarti hasilnya akan meningkat karena banyak padi yang produktif kayak gitu. Jadi banyak padi yang berbuah dan buahnya kan lebih besar karena longgar, pertama longgar tempatnya,
ada ruang untuk dia berbuah. Habis itu pencahayaan cukup. Dari segi penyerbukan pun lebih sempurna. Nah, seperti itu. Beda sama yang tanam rapat. Kalau tanam rapat dia pencahayaan kurang, nutrisi berebut, habis itu penyerbukan kurang. Makanya kalau dibandingkan nanti antara yang padi tanam rapat sama padi tanam yang jarang, itu di buahnya aja bobotnya akan berbeda. Misalkan kita taruh 100 biji, sama-sama 100 biji, itu tetap walaupun berapa gram itu pasti ada selisih. Kalau dari kecil aja berapa gram, berarti kalau misalkan 1 hektar itu pasti bedanya akan banyak. Pasti akan banyak. Nah, itu tip dari saya untuk mengurangi hama dan penyakit. Habis itu menambah ataupun biar meningkatkan produktivitas padi. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.